Ada benda-benda yang terlihat sepele, tak berharga bagi dunia, tapi menyimpan semesta bagi jiwa. Bukan perhiasan, bukan emas, bukan harta. Hanya secarik kertas, lusuh, terlipat, penuh coretan. Tapi ia menyimpan suara yang tak bisa lagi terdengar, wajah yang tak lagi bisa kulihat, dan waktu yang tak bisa kuulang. Ini kisah tentang kertas itu. Tentang kenangan yang menolak dilupakan. Tentang seseorang yang dulu pernah menjadi dunia. Aku menemukannya tak sengaja saat membersihkan laci tua yang sudah lama tak kubuka. Debu menempel di ujung-ujungnya, aroma kayu lapuk bercampur waktu. Laci itu seperti peti kecil yang menyimpan masa lalu, dan di antara tumpukan buku, tiket usang, dan foto pudar, aku melihatnya. Secarik kertas kecil, dilipat 2 kali, dengan tulisan tangan yang langsung membuat dadaku bergetar. Aku tahu tulisan itu. Bahkan setelah bertahun-tahun, aku tetap bisa mengenali goresan tinta itu seolah baru kemarin kuterima. Untukmu yang sedang belajar menerima. Jangan lupa, kamu pernah begitu dicintai. Tinta biru itu mulai memudar, tapi maknanya tidak. Itu surat terakhir darinya. Seseorang yang tak akan pernah bisa kukirim balasan lagi. Bukan karena aku tak mau, tapi karena dia telah pergi. Pergi selamanya. Kami bukan sepasang kekasih dalam cerita manis. Kami bukan pasangan sempurna yang dipuja banyak orang. Kami hanya 2 orang biasa yang saling menemukan dalam luka, saling menguatkan dalam sunyi, dan saling melepaskan. Karena hidup memaksa begitu. Dia datang saat aku hampir menyerah pada semuanya. Saat aku merasa dunia mengecil, menyempit, dan menyesakkan. Dia datang tidak dengan pelukan, tapi dengan kata-kata. Kata-kata yang seperti pintu keluar dari lorong gelap. Kamu nggak harus sempurna untuk dicintai. Katanya waktu itu, saat aku menangis karena merasa tak cukup. Kami menulis banyak hal, entah lewat pesan, catatan kecil, atau surat panjang yang diselipkan di antara buku. Dan kertas itu, yang kini ku genggam dengan tangan bergetar, adalah yang paling terakhir. Ia menulisnya sebelum pergi, tanpa pamit. Saat aku bangun dan dia sudah tidak ada, hanya kertas itu yang tertinggal. Aku sempat marah, merasa ditinggalkan. Tapi waktu membuatku mengerti. Ia tidak pergi untuk menjauh, tapi untuk menyelamatkan dirinya. Dan mungkin juga aku. Kini, setiap kali aku merasa rapuh, aku membaca kertas itu. Bukan karena aku belum move on, tapi karena di sana ada versi diriku yang dulu, yang masih belajar, masih takut, tapi tetap dicintai. Versi yang perlu ku ingat agar aku tetap utuh. Kertas itu mengajarkanku bahwa kenangan bukan untuk disesali. Ia ada untuk diingat, untuk dijadikan bagian dari kekuatan. Karena orang yang telah pergi bisa saja menghilang dari pandangan, tapi tidak dari pengaruh. Di dalam kertas itu aku menyimpan bukan hanya kata-katanya, tapi juga suara tawanya, cara ia menatap, caranya memahami luka tanpa bertanya terlalu banyak. Kadang aku berbicara pada kertas itu, seolah ia masih bisa mendengar. Aku menceritakan hariku, kesuksesanku, bahkan kegagalanku. Lucu memang, berbicara pada benda mati. Tapi entah kenapa, aku merasa didengar. Hari ini aku menangis lagi, tapi kali ini bukan karena kehilanganmu, tapi karena aku sadar, aku akhirnya bisa menjalani hidupku tanpamu. Air mata jatuh di atas tinta yang sudah pudar. Tapi tak apa, air mata bukan lagi tanda kelemahan, tapi bukti bahwa aku pernah mencintai dengan utuh. Aku pernah menyalahkan kertas itu, pernah ingin membakarnya, merobeknya, menghilangkannya dari hidupku, karena terlalu menyakitkan untuk diingat. Tapi aku tak bisa. Karena jika aku membuangnya, aku membuang sebagian diriku juga. Dan pada malam yang sepi, ketika angin mengetuk jendela dan kenangan mengetuk hati, aku kembali membuka lipatan itu. Bacaan yang sama, tapi rasa yang selalu baru. Kamu pernah begitu dicintai? Kalimat itu menjadi jangkar saat hidupku terombang-ambing. Ia mengikatku pada fakta bahwa aku layak, bahwa aku pernah berarti. Kertas itu kini kusimpan dalam bingkai kaca. Bukan lagi sekadar barang usang, tapi artefak kehidupan.
Ia bukan kuburan kenangan, tapi jendela ke masa lalu yang membentukku hari ini. Ia mengingatkanku bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Kadang, cukup untuk dikenang. Cinta yang tidak mati, meski raganya sudah tiada. Yang hidup di kata-kata, dalam ingatan, dalam diri yang terus bertumbuh. Setiap kita punya kertas kenangan sendiri. Entah dalam bentuk surat, foto, lagu, atau bahkan aroma tertentu. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah bukti bahwa hati kita pernah bekerja. Bahwa kita pernah hidup sungguh-sungguh. Beberapa bulan lalu, aku akhirnya memberanikan diri untuk menulis surat balasan. Bukan untuk dikirim, tentu, tapi untuk diriku sendiri. Untuk mengakhiri sesuatu yang dulu tak pernah sempat diakhiri. Terima kasih. Karena telah hadir meski sebentar. Karena telah mencintaiku, meski dunia tak mengizinkan. Dan karena telah pergi agar aku belajar berdiri sendiri. Aku lipat surat itu dan menyelipkannya di balik kertas kenangan yang dulu ia tinggalkan. 2 kertas, 2 tulisan, 2 jiwa yang pernah terhubung. Dan kini, setiap kali aku menatapnya, aku tidak lagi menangis. Aku hanya tersenyum. Karena aku tahu, aku telah hidup. Dan itu sudah cukup. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa lama kita memiliki seseorang, tapi seberapa dalam ia membentuk siapa kita sekarang. Jadi, jika kamu menemukan secarik kertas di tengah hidupmu yang penuh keramaian, berhentilah sejenak. Bacalah, dengarkan. Mungkin itu bukan hanya kenangan, tapi juga pelajaran. Dan mungkin, hanya mungkin, itu adalah pintu menuju kedewasaan yang selama ini kamu cari. Kamu pernah begitu dicintai, dan kamu masih layak untuk dicintai lagi. Setiap orang punya kenangan yang tak bisa dilupakan. Bukan karena lemah, tapi karena pernah benar-benar berarti. Jangan malu mengingat, jangan takut merasa. Justru di sanalah kita menemukan jati diri. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk bagikan. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang butuh kekuatan dari secarik kenangan. Dan untuk lebih banyak kisah seperti ini, yang membalut luka dengan kata, mampirlah ke channel kami Naskah Dalam Diam, karena setiap jiwa butuh ruang untuk pulih. Dan kamu tak pernah benar-benar sendiri. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Semoga hari-harimu menyenangkan.